Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, akuntansi S1 kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis penerapan sistem informasi manajemen pada PT Indofood Sukses Makmur. Adapun anggota-anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, Sahri Ramadhani, NIM 19921400012 selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Fahrisa, NIM 1992142142090 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, saya Devi Naslianaka dengan NIM 199214281 sebagai pemateri kedua. Baik, perkenalkan, saya Salsabila Janna selaku pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 19921411021 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Nur Aldayanti dengan NIM 19921420864 sebagai pemateri kelima. Saya Fitri Wulandari, NIM 199214088 pemateri keenam. Perkenalkan, nama saya Sriwayuni, NIM 19921421068 sebagai pemateri ketujuh. Saya Riznu Sapitri dengan NIM 19921414016 sebagai pemateri terakhir. Nama PT Indofood Sukses Makmur, visi perusahaan Total Food Solution, dan misi, ada 4 misi, salah satunya adalah memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Adapun sejarah singkat dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur yaitu merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group dan telah berdiri sejak tahun 1971. Pada akhir tahun 1980, PT Indofood mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, dan negara-negara di Afrika. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Indofood Sukses Makmur. Adapun produk yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur ada 7 jenis merek mie, yaitu Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, Intermie, Sakura, dan mie telur cap 3 ayam. PT Indofood Makmur bekerjasama dengan beberapa pemasok yang ditunjuk untuk pengadaan bahan baku dan bahan pendukung lainnya. Untuk layanan jasa PT Indofood yaitu berupa penyediaan tempat penyimpanan barang, baik bahan baku maupun barang yang siap dipasarkan. Untuk materi pertama, saya persilakan kepada pemateri pertama. Sistem informasi manajemen dalam kegiatan bisnis global saat ini. Yang pertama, ada peranan sistem informasi. Pada awalnya, pemakai output komputer pada perusahaan adalah pegawai administrasi di bagian akuntansi, yang komputernya melaksanakan aplikasi seperti pembayaran gaji pegawai, pengelolaan persediaan atau inventory control, dan penagihan. Selanjutnya ada perspektif perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk terhadap sistem informasi. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem perencanaan, bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Terima kasih, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Bisnis elektronika dan kerjasama global. Proses bisnis PT Indofood yang pertama yaitu PT Indofood memiliki perkebunan yang bekerja sama dengan para petani untuk mengelola hasil pertanian atau perkebunan yang akan dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi berbagai produk. Yang kedua yaitu hasil dari pertanian atau perkebunan tersebut kemudian diolah menjadi beban baku yang siap untuk diproduksi di pabrik Indofood sehingga menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Yang ketiga, di pabrik Indofood produksi semua bahan baku diolah sebaik mungkin agar menjadi produk yang berkualitas tinggi.
Yang keempat, pengemasan dilakukan di dalam pabrik, di mana semua bahan baku yang telah diolah dan menjadi produk jadi kemudian disortir ke dalam ruangan pengemasan. Yang kelima, distribusi merupakan komponen utama dalam kegiatan operasional PT Indofood sebagai perusahaan total food solution. Yang keenam, pada tahap akhir, produk yang telah didistribusikan dari pabrik kini telah tersedia di outlet, retail, serta pasar tradisional yang berada di setiap wilayah kegiatan. Transaksi jual beli dapat dengan mudah terjadi karena sistem pendistribusiannya yang luas sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan produk Indofood. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Sistem informasi organisasi dan strategi. Bentuk organisasi perusahaan dan sistem informasinya terbagi atas 4. Yang pertama, Executive Information System. Yang kedua, Decision Support System. Yang ketiga, Management Information System. Dan yang keempat, Transaction Processing System. Terima kasih. Baiklah, saya akan membahas mengenai isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Sistem informasi menimbulkan pertanyaan etika yang baru, baik untuk individu maupun masyarakat, karena sistem informasi menciptakan kesempatan untuk perubahan sosial yang besar dan juga membahayakan bagi distribusi kekuatan, uang, dan kewajiban yang ada. Etika yang diterapkan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat informasi ada 4. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah akuntabilitas, yang ketiga kewajiban, dan yang keempat adalah proses. Kemudian dimensi moral yang menjadi acuan perusahaan dalam sistem informasi ada 5. Yang pertama adalah hak dan kewajiban informasi, yang kedua hak milik dan kewajiban, yang ketiga adalah akuntabilitas dan pengendalian, keempat adalah kualitas sistem, dan yang kelima adalah kualitas hidup. Demikian materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri berikutnya. Materi selanjutnya adalah infrastruktur TI dan perkembangannya. Satu software ERP atau Enterprise Structure terkemuka dunia yang sekarang ini sedang banyak diimplementasikan oleh perusahaan di Asia adalah SAP. Di Indonesia sendiri, sudah banyak perusahaan-perusahaan besar dan menengah yang sudah berhasil mengimplementasikan SAP untuk mendukung proses bisnisnya. Memang harga untuk mendapatkan satu ERP dunia juga harus dibayar mahal, baik dari segi lisensinya, konsultan IT, dan juga SDM yang masih langka. ESAP atau System Application and Product in Data Processing merupakan software enterprise resource planning atau ERP, yaitu satu tools dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Materi ke-6, dasar-dasar intelijen bisnis. Yang pertama, organisasi data di lingkungan file tradisional, di mana desain sistem informasi yang efektif memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Contohnya masalah dengan lingkungan file tradisional. Yang kedua, pendekatan basis data terhadap pengelolaan data. Teknologi basis data melalui banyak masalah organisasi file tradisional, sistem manajemen basis data, kemampuan sistem manajemen database, dan merancang database. Yang ketiga, memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan dengan tantangan dalam menangani besarnya volume data, infrastruktur intelijen bisnis, database dan web. Yang keempat, mengelola sumber data. Riset ini bertujuan untuk menganalisis upaya PT Indofood sukses makmur sebagai perusahaan multinasional baru yang sedang berkembang. Baik, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Komunikasi internet dan teknologi nirkabel. 1. Telekomunikasi dan jaringan yang dimanfaatkan perusahaan. Kualitas produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh perusahaan Indofood tidak lepas dengan yang namanya kemajuan teknologi. Karena dengan adanya kemajuan teknologi, perusahaan Indofood bisa berinovasi untuk bisa mengembangkan jenis produk makanan dan minuman yang beraneka ragam dari waktu ke waktu sampai saat ini. 2. Jaringan komunikasi perusahaan. Ada 2 cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam sebuah jaringan, baik
menggunakan sinyal analog maupun sinyal digital. 3. Internet global. Internet telah menjadi sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang sekarang menyaingi sistem telepon global dalam jangkauan. Ini juga merupakan implementasi terbesar dari komputasi klien dan internet working yang menghubungkan jutaan jaringan individual di seluruh dunia. 4. Revolusi nirkabel yang berdampak pada bisnis perusahaan. Kini telah tersedia beberapa jenis model digital, beberapa kesambungan telepon. Ketersediaan model digital akan tergantung pada layanan kabel dan telepon di wilayah Anda. Meskipun jaringan nirkabel murah dan mudah dipasangkan, sebagian besar pengguna tidak mengimplementasikan fitur-fitur keamanan yang ada. Sekian dari materi saya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke materi selanjutnya. Melindungi sistem informasi. Yang pertama, kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Kerentanan ini menjadi sebuah ancaman bagi salah satu perusahaan, termasuk PT Indofood. Kedua, nilai bisnis dan strategi perusahaan. Sistem informasi manajemen di beberapa perusahaan seperti PT Indofood memiliki beberapa komponen, seperti sistem pemrosesan transaksi, kantor virtual, pendukung pengambilan keputusan, dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Ketiga, teknologi dan alat untuk melindungi sumber informasi. PT Indofood memiliki infrastruktur teknologi informasi yang kompleks dan banyak sistem yang berbeda, masing-masing dengan mengatur pengguna sendiri. Pertama, mengamankan jaringan wireless. 2. Enskripsi dan kunci publik infrastruktur. 3. Memastikan ketersediaan sistem pengendalian jaringan lalu lintas. Selanjutnya, keamanan outsourcing. Dan itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami dapat menarik kesimpulan yaitu penerapan manajemen sistem informasi di PT Indofood sukses makmur membawa manfaat sebagai penunjang keberhasilan perusahaan dalam rangka efisiensi, efektivitas, kinerja perusahaan, memberikan informasi yang lebih akurat sehingga perusahaan PT Indofood bisa membidik target pasar yang tepat sasaran, bisa mengoreksi kelemahan-kelemahan sistem yang ada di PT Indofood sehingga bisa dilakukan perbaikan demi kemajuan perusahaan, memberikan nilai yang inovatif dan kreatif dalam menciptakan produk baru, dan tentu saja akan menumbuhkan minat konsumen dalam membeli produk-produk terbaru dari PT Indofood sukses makmur. Tadi pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.